Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhenti memberikan kita nikmat yang tiada tara. Yang memberikan kita nikmat mulai dari kita diciptakan di dunia ini sampai selesai waktu kita hidup di dunia ini. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya nikmat seseorang itu akan jatah nikmat seseorang itu akan dia nikmati sampai dia habis jatahnya, maka dia akan meninggal. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama. Belajar salah satu bahasa yang ada di muka bumi ini. Bahkan bahasa ini adalah bahasa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bahasa kitabnya yang paling mulia. Bahasa yang digunakan untuk bahasa pembicaraan, bahasa yang digunakan untuk berbicara Rasulnya yang paling mulia. Bahasa ini adalah bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini mengandung banyak sekali manfaat, mengandung banyak sekali pelajaran, di mana beberapa kata demi katanya memiliki makna yang sangat banyak sekali. Bahkan di antara keunikan bahasa Arab ini, di mana berbeda hurufnya saja, atau lebih ringan lagi, berbeda harokatnya saja sudah merubah maknanya. Apalagi berbeda panjang pendeknya, berbeda hurufnya, berbeda kalimatnya, tentu itu akan merubah maknanya. Dari situ kita bisa mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu membacanya, membaca Al-Qur'an di setiap waktu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menghafalnya. Karena kita diperintahkan juga untuk membacanya setiap sholat. Dan tentunya di sana adalah salah satu bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an itu dengan menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Kitab yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Kitab yang cukup tipis, walaupun ada 3 jilid, namun di sana tidaklah
lebih tebal dari kitab-kitab yang semisal. Namun mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada penulisnya, kepada guru-guru kita yang mengajarkan materi-materi tersebut, dan kepada kaum muslimin yang mempelajarinya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung terkait dengan isim apabila ditinjau dari jumlahnya itu terdiri dari tiga, terbagi menjadi tiga. Ada isim yang disebut sebagai isim mufrad ataupun isim yang menunjukkan tunggal. Ada isim yang disebut sebagai isim musanna, yang disebut sebagai isim musanna atau isim yang menunjukkan dua ataupun double. Kemudian yang ketiga adalah isim jamak, yang disebut sebagai isim jamak bahasa Arabnya. Itu adalah isim yang menunjukkan banyak. Jadi isim jika ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi dua, yang menunjukkan tunggal satu, kemudian yang menunjukkan dua ataupun double, dan yang menunjukkan tiga ataupun lebih. Dikatakan banyak di dalam bahasa Arab itu dimulai dari tiga ataupun lebih. Itu sudah dikatakan banyak. Adapun jika isim ditinjau dari jenisnya, terbagi menjadi dua macam. Ada jenis yang ataupun jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ditinjau dari ada laki-laki dan ada perempuan. Isim yang khusus untuk laki-laki dan isim yang khusus untuk perempuan. Bagaimana untuk yang jenis kelaminnya tidak laki-laki dan tidak perempuan, maka dikembalikan kepada asalnya. Contohnya jika dia asal, pasti dia memiliki kelamin yang asli, dan kelamin asli itu hanya satu, tidak lebih, dan tidak mungkin jika dirubah tentu dia memiliki jenis kelamin yang asli. Oleh karenanya jika kita menghukumi sesuatu dikembalikan kepada aslinya. Jika dilihat dari jenis kelaminnya dibagi menjadi dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk memudahkan, semua isim di bahasa Arab ini semuanya dihukumi laki-laki. Semua isim di bahasa Arab ataupun semua benda, semua isim itu dihukumi laki-laki, kecuali yang di sana ada ciri-ciri perempuan. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ciri-cirinya apa saja. Di antaranya adalah nama khusus perempuan, sifat khusus perempuan, kemudian isim yang diakhiri tak marbutoh, kemudian anggota badan yang double dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang isim jamak. Di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dan membaca bagaimana isim-isim tadi ketika dijamakkan. Isim-isim yang tadinya tunggal jika dijamakkan maka dia akan berubah. Pada latihan 2 dan latihan 3 di kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha di halaman 72 kita sudah membahasnya sampai latihan 1, latihan 2. Begitu juga latihan 3 sudah kita bahas kemarin, di mana latihan 2 ini, latihan 3 ini berkaitan dengan isim yang bertemu dengan isim ataupun isim yang disandarkan kepada isim lainnya. Di mana yang disandarkan kali ini adalah dhamir ataupun kata ganti. Dhamir. Walaupun disandari oleh dhamir yang tidak berubah harokatnya, isim yang disadari tadi tetap berubah harokat.
yang disandari tetap berubah harokatnya yang tadinya fathah menjadi kasrah atau yang tadinya dhammah menjadi kasrah. Sebagaimana contoh kemarin kita baca asmaun at-tullabu menjadi asmaut tullabi. Asmaut tullabi. Abna'u asmaun asmaut tullabi. Kemudian jika asmaun ini disandari dengan dhamir hum, maka asma'uhum. Asma'uhum. Jadi dia tetap yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja karena disandari tadi. Zumala'u dia karena dia dhammah saja tidak tanwin maka tetap dhammah saja. Zumala'u hamidin zumala'uka. Asdiqa'ul mudarrisi asdiqa'uka. Ada beberapa isim memang ketika dia jamak dia tidak ditanwinkan. Kenapa? Nanti akan ada waktunya pembahasan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di latihan 4. Iqra al-misal thumma hawwil al-jumal al-atiyati mislah. Dibacalah contoh, kemudian rubahlah kalimat berikut ini sebagaimana contoh. Di sini dicontohkan at-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu ini mufrad ataupun tunggal diganti menjadi jamak menjadi at-tullabu, zahaba menjadi zahabu. Ilal mat'ami tetap ilal mat'ami. Dan kemarin sudah kita bahas. Jadi yang dirubah adalah pelakunya dan pekerjaannya. Adapun tempatnya tidak perlu dirubah. Contohnya di sini at-talibu jalasa fil fasli, at-talibu jalasu fil at-tullabu, at-talibu menjadi at-tullabu, jalasu fil fasli, tinggal didhammahkan huruf akhirnya dan ditambahkan wawu sukun beserta alif. Ingat ada alifnya juga. Namun alifnya tidak berharokat sama sekali. Alifnya hanya menemani wawu sukun. Begitu juga al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Dan yang terakhir at-tujjaru tajirun. At-tajiru jamaknya at-tujjaru. At-tujjaru zahabu ila suki. At-tujjaru zahabu ila suki. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini latihan 5 dan kita nanti lanjutkan latihan 6 dan baru kita akan masuk pembahasan berikutnya terkait dengan isim-isim jamak untuk perempuan. Isim jamak untuk perempuan. Karena di sini adalah kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita minta dari Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan di rumah. Oleh sebab itu saya minta dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengerjakan ataupun yang belum, silahkan berpartisipasi dalam menjawab soal-soal di latihan 5 ini. Adapun nanti di latihan 6 mungkin kita baca bersama-sama saja, baru kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, mulai dari nomor 2, 3, dan seterusnya. Untuk nomor 1, saya bacakan karena ini cukup pendek. Di sini ada at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Mungkin sebelumnya ada Bapak Ibu tanyakan, tugasnya di sini apa? Tugasnya yaitu Bapak Ibu tinggal harokati saja. Tinggal diharokati saja atau tinggal dibaca saja dengan harokat yang tepat. Kemudian Bapak Ibu artikan dengan arti yang tepat pula. At-tullabu fil fasli, para pelajar itu berada di dalam kelas. At-tullabu fil fasli, para pelajar itu fil fasli, di dalam kelas.
At-tullabu kan dia jamak dari kata talibun. Karena ada alif lam, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, ketika kita mengartikan suatu isim yang ada alif lamnya, boleh kita menambahkan kata itu ataupun kata ini yang menunjukkan sudah jelas. Yang menunjukkan bahwasanya isim tadi sudah jelas. Berbeda halnya dengan kata at-tullabu fil fasli, tullabun fil fasli, maka kita tidak mengartikan para pelajar itu. Tullabun fil fasli, maka kita mengartikannya para pelajar di dalam kelas. Para pelajar yang mana? Pokoknya para pelajar. Jadi itu salah satu gunanya atau manfaat dari alif lam yang ada. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita buka kesempatan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada. Silahkan, kami persilahkan untuk nomor 2, Ibu Lesti, tafadhali. Nah, Ustaz Ana, man haula il auladu Oke. ahum abnauka la hum ab la hum abnaun akhi. Hum abna'u akhi. Abna. Siapa Bisa diulang? anak-anak Bisa diulang sekali laki-laki? lagi? Silahkan diulang sekali lagi bacaannya. Man haula il auladu ahum abnauka la hum abnaun akhi. Hum abna'u akhi. Baik. Siapa anak-anak laki-laki ini? Hmm. Kedengaran Hmm. Ustaz? Kedengaran, silahkan Siap, lanjutkan. siapa anak-anak laki-laki ini? Apakah Hmm. mereka anak-anakmu? Hmm. Bukan, mereka anak-anak saudara laki-lakiku. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ibu Lesti. Sebelum ditutup mungkin saya izinkan saya bertanya. Ini dibacanya abna uka atau abna uki? Ibu Lesti. Uka, Uka Ustaz. Kenapa Kak? Kenapa tidak ki? Mana yang Eh, menunjukkan dia perempuan, di mana yang menunjukkan dia laki-laki? karena menunjukkan laki-laki Ustaz. Auladun. Auladun ya, karena ini menunjukkan man haula'il aulad. Kan lagi membicarakan anak laki-laki. Lah, ini kan kata Anak mu. Mu ini kembali kepada kamu laki-laki atau kamu perempuan. laki-laki Ustaz. Dari mana menghukumi dia laki-laki? Ya dari Tidak ada yang oh menunjukkan dia laki-laki atau perempuan. Lawan bicaranya. ahum Ustaz. Bukan ya mereka. Hum kan kembali kepada auladnya. Sedangkan zomir kaf ini hanya tertuang di sini saja. Zomir setelahnya sudah zomir ana. Sedangkan ana itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Akhi itu Ini yang berbicara tentang akhi itu laki-laki bisa ngomong akhi, perempuan pun bisa ngomong akhi. Sekarang di sini ka. oh yang ini Ini Pak ka Ustaz. atau ki, Eh, ya? dari abanaunnya Ustaz. Abnaun kan abnauka bisa, Bukan- abnauki bisa. Bukannya abanaun itu khusus untuk laki-laki Ustaz. Ya, ini kan lagi membicarakan abnaun ini kan tentang aulad ini. Oh iya ya Aulad paham dan Ustaz. abna. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa membantu menjawab.
Silahkan Berarti langsung bisa nyalakan mikrofonnya saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ada jawaban lain mungkin? Itu karena jawabannya abnau akhi. Akhi itu laki-laki. Akhi laki-laki, tapi kan dhamir kamu yang diajak berbicara kan tetap iya. iya-nya ini bukan akhunnya. Dhamir Oh ananya. ya, Kamu anak dan saya. saya ya. Yang ditanyakan kan kamunya ini laki-laki atau perempuan. Barakallahu fikum. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban Ummu Zaki tadi, di mana bisa kita anggap ini laki-laki, bisa anggap perempuan. Karena tidak ada yang menunjukkan bahwasanya yang diajak berbicara itu laki-laki ataupun perempuan. Dan ini konteksnya semuanya, ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Namun jika memang kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan, untuk lebih hati-hati ataupun lebih gampangnya kita hukumi dia laki-laki. Sebagaimana tadi yang dibaca oleh Ibu Lesti tadi. Namun saya tanya untuk mengetahui sebab kenapa dia dibaca laki-laki. Jadi harus tahu. Dan harus tahu kembalinya. Dhamir ini, kata ganti ini kembali kemana? Kata ganti ini kan baru datang saja. Berbeda dengan hum. Hum ini kan kembali kepada aulad. Abnaun ini kata ganti abnaun dan aulad itu sama. Sama-sama anak-anak laki-laki. Barakallahu fikum. Man haula'il aulad? Man haula'il auladu? Ahum abna'uka? Ahum abna'uka? La hum abna'u akhi. Man haula'il auladu? Siapa anak-anak laki-laki ini? Ahum abna'uka? Apakah mereka anak-anak laki-lakimu? La hum abna'u akhi. Tidak, mereka ini anak-anak laki-laki saudara laki-lakiku. Seperti itu. Semoga bisa difahami. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita fahami dengan melihat kata ganti yang ada. Di mana kata ganti haula ini memang menunjukkan kepada kata tunjuk untuk aulad. Di sini ada kata ganti hum, ada kata atau dhamir hum, ada dhamir ka, dan ada dhamir ya. Ka ini kata ganti untuk kamu ketika ditanya dan ketika menjawab. Di sini kan setelah tanda tanya di sini adalah jawaban. Tentunya perkataan, pertanyaan dan jawaban tentunya berbeda orang. Yang bertanya ini penanya, yang menjawab adalah penjawab. Ketika penanya berkata kepada yang ditanya tentunya mengatakan mu, kamu. Kemudian yang menjawab tentunya mengatakan saya. Jadi di sini ka dan ya ini satu orang, hum ini juga orang-orang anak-anaknya. Kembali ke anak-anak. Tayyib, barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan nomor 3 Ummu Fikril. Man haula innasu hum hujjajun min Turkiyah. Tayyib, artinya Siapakah para manusia ini? Mereka adalah para haji dari Turki. tayyib. Barakallahu fikum. Man haula'in nasu hum hujjajun min Turkiyah. Man haula'in nasu? Siapa manusia ini? Manusia ini atau para manusia. Manusia-manusia ini siapa? Siapa manusia-manusia ini? Hum hujjajun min Turkiya. Mereka ini para jamaah haji dari
Turki. Baik. Saya kira di sini tidak ada hal yang baru dan perlu dijelaskan kembali. Baik. Selanjutnya silahkan nomor 4 Pak Sutrisno. Aina tujaru zahabu ila suki. Hina tujaru zahabu ila suki. Baik, artinya Di mana para pedagang mereka pergi ke pasar. Di mana para pedagang pergi ke pasar. Mereka di pergi mana ke para pasar. pedagang itu, di mana para pedagang itu atau para pedagang ini. Baik. Kenapa harus ditambahkan itu atau ini? Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ketika kita tidak menambahkan, itu menunjukkan bahwasanya masih belum jelas. Berbeda halnya ketika kita menambahkan kata itu dan ini. Kita mengatakan ini dan itu tentunya sudah ada yang ditunjuk. Sudah jelas mana yang ditunjuk. Jadi ketika kita menemui sebuah isim yang memiliki alif lam, hendaknya kita biasakan mengartikannya dengan memberikan tanda tunjuk, menambahkan kata tunjuk. Aina tujjaru, di mana para pedagang itu, zahabu ila suki, mereka pergi ke pasar. Zahabu ila suki. Ustaz, kenapa suk ataupun pasar tidak dijamakkan? Ya, karena pasarnya cuma satu, walaupun yang datang, yang pergi itu banyak. Yang pergi ke pasar banyak, namun pasarnya tetap satu. Jadi tidak perlu dijamakkan. Tip, barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 5, silahkan Ummu Zaki. Man haula'ir rijalu hum duyufun. Tip, artinya Siapa laki-laki itu? Siapa para laki-laki itu? Mereka awal Ustaz duyufun itu apa Ustaz? dzuyufun jamak dari kata dhoifun yang berarti tamu. Oh, mereka adalah para tamu. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Zaki. Man haula'ir rijalu, siapa para pria itu? Hum dzuyufun. Hum dzuyufun. Mereka ini para tamu. Man haula'ir rijalu, siapa para pria itu? Hum dzuyufun. Mereka ini para tamu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Selanjutnya silahkan Pak Mukhlis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-falahuna fil hukuli wa abna'ahum fil madrasati. Para petani itu ada di kebun dan anak-anaknya ada di sekolah. Al-fallahuna fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Al-hukuli kemarin kita artikan apa? Kebun atau ladang. Ladang ya. Lebih tepat ladang. Karena nanti kalau kebun Ladang. nanti masuknya bustan. Ladang dan kebun itu beda enggak? Kalau dalam bahasa kita. Beda sih. Ya. Kalau kebun itu seperti apa, ladang itu seperti apa? Mungkin ini lebih Kalau cocok. Ya, gimana? Kalau di tempat saya kebun itu belakang rumah, tapi kalau ladang itu di sawah. pisah dengan rumah. Baik, barakallah. Jadi hukul ini hampir mirip dengan sawah. Namun kalau kebun itu kan identik dengan ya apa yang di sekitar rumah itu biasanya dikatakan bustan ataupun hadiqah. Ya. Itu baru dikatakan kebun. Hadiqah itu kebun, bustan juga kebun. Cuman
Hukul ini mungkin kita artikan ladang saja. Ladang kan hampir sama dengan sawah. Nah, Ladang hampir sama dengan sawah. Al-fallahuna fil hukuli. Para petani itu berada di ladang. Wa abana'uhum fil madrasati. Dan anak-anak mereka berada di sekolah. Ya. Sudah hal yang lumrah orang tua mencari rezeki untuk agar anak-anak mereka bisa belajar di sekolah. Al-fallahuna fil hukuli. Para petani itu berada di ladang. Wa abna'uhum fil madrasati. Dan anak-anak mereka berada di sekolah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan nomor 7 Pak Nur Rahman. Syukran, Ustaz. Aina tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'indal mudiri. Di mana para santri baru itu sebagian berada di dalam kelas dan sebagian mereka bersama mudir, pimpinan. Barakallahu fikum. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Di mana para pelajar yang baru itu? Aina tullabul jududu? Di mana para pelajar yang baru itu? Ba'dhuhum fil fasli. Sebagian mereka berada di kelas. Wa ba'dhuhum indal mudiri. Dan sebagian mereka berada di menghadap atau bersama pimpinan. Sebagian mereka bersama pimpinan. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Selanjutnya saya akan bacakan soal-soal berikutnya. A'mami tujjarun kibarun. A'mami tujjarun kibarun. A'mami, ada yang tahu a'mami? A'mami ini jamak dari kata ammun. Jamak dari kata ammun yang berarti paman dari pihak bapak. Paman dari pihak bapak. A'mami tujjarun kibarun. Paman-pamanku mereka saudagar yang besar. Paman-pamanku saudagar yang besar. Saudagar yang besar. Selanjutnya, haula'i ikhwati. Haula'i ikhwati. Mereka semua saudaraku. Ikhwatun jamak dari kata akhun. Akhun, ikhwa ini ikhwatun. Atau jamak ikhwan. Ikhwatun atau ikhwan itu sama-sama saudara-saudara. Jamak dari kata akhun. Haula'i ikhwati. Mereka ini, haula mereka ini, atau mereka itu, ikhwati saudara-saudaraku. Mereka ini saudara-saudaraku. Selanjutnya, nomor 10. Aina abna'uka ya Ali? Aina abna'uka ya Ali? Di mana anak-anakmu wahai Ali? Aina abna'uka ya Ali? Di mana anak-anakmu wahai Ali? Hum fid dukani. Hum fid dukani. Mereka berada di toko. Dukan apa artinya? Ada yang tahu? Toko. 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 Ada, mereka berada di toko. Aina abna'uka? Di mana anak-anakmu, anak-anak laki-lakimu, ya Ali, wahai Ali,
hum fid dukani. Mereka berada di toko. Dukan ini masih mufrad, masih tunggal. Nanti ada lagi jamaknya. Kenapa tidak dijamakkan? Karena sebagaimana tadi, pasar. Tempatnya satu, walaupun yang masuk banyak orang, tempatnya satu. Anak-anaknya itu berkumpul dalam satu toko. Baik. Selanjutnya, nomor 11, at-tullabu kibaru, at-tullabul kibaru fil mal'abi. At-tullabul kibaru fil mal'abi. Wat-tullabus sigharu fil fasli. Saya ulang sekali lagi. At-tullabul kibaru fil mal'abi. Wat-tullabus sigharu fil fasli. At-tullabul kibaru, para pelajar senior. Kibar di sini kita artikan senior, besar maksudnya, senior yang besar. Para pelajar yang besar, yang senior, yang lebih tepat dan lebih nyaman kita artikan senior. Para pelajar senior itu fil mal'abi, berada di lapangan. Wat-tullabus sighar, dan para pelajar junior atau yang kecil, bisa kita artikan yang besar dan yang kecil. At-tullabul kibaru, para pelajar yang besar. At-tullabus sigharu, para pelajar yang kecil. Atau bisa kita artikan juga tadi, para pelajar senior dan para pelajar junior fil fasli. Wat-tullabus sigharu fil fasli, dan para pelajar junior atau yang kecil berada di kelas. Fil fasli, di kelas. Tip. Selanjutnya kita baca saja. Haula'il fityatu ikhwatun. Haula'il fityatu ikhwatun. Abuhum imamu hadzal masjid. Abuhu imamu hadzal masjid. Haula'i ikhwat. Haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini bersaudara. Ikhwah, bersaudara. Abuhum atau saudaraan. Abuhum, bapak mereka, imamu hadzal masjid, imam masjid ini. Imamu hadzal masjid. Hadzal masjid, imamu hadzal masjid, imam masjid ini. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini bersaudara. Abuhum imamu hadzal masjid. Bapak mereka imam masjid ini. Selanjutnya nomor 13. Haula'ir rijalul fallahuna min qaryati. Haula'ir rijalul fallahuna min qaryati. Para pria petani itu, atau para pria petani ini, min qaryati, dari kampungku. Haula'ir rijal, para pria ini, para pria petani ini, para pria ini, fallahuna min qaryati, para petani dari
desaku. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Para pria ini petani dari desaku. Selanjutnya. Ainat tullabul jududu. Ainat tullabul jududu. Di mana para pelajar yang baru itu. Akharaju, apakah mereka keluar? Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Saya ulang sekali lagi. Ainat tullabul jududu, di mana para pelajar yang baru itu? Akharaju, apakah mereka mau keluar? Apakah mereka keluar? Akharaju, apakah mereka keluar? Naam, betul. Kharaju, mereka keluar. Wa dhahabu, dan mereka pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Selanjutnya nomor 15. Ahaula'il atibba'u muslimuna. Ahaula'il atibba'ul muslimuna. Apakah para dokter ini muslim? Apakah para dokter ini muslim? Ahaula'il atibba'u muslimun. Muslimuna, apakah para dokter ini muslim? Naam hum muslimuna. Betul, mereka itu muslim. Ahaula'il atibba'u muslimuna, apakah para dokter ini muslim? Naam hum muslimuna. Benar, kami ini muslim. Selanjutnya nomor 16. Li abna'un sigharun. Li abna'un sigharun. Dilihat sini, abna'un tidak ada alif lamnya dan dia dhammah tanwin, otomatis isim yang mensifati juga harus demikian. Li abna'un sigharun, saya memiliki anak laki-laki yang kecil. Anak-anak laki-laki kecil. Ba'dhuhum fil madrasati, sebagian mereka berada di madrasatil ibtidaiyati, sekolahan SD. Wa ba'dhuhum fil madrasatil mutawassitati, dan sebagian mereka berada di sekolahan SMP. Ibtidaiyah itu SD, mutawassithah itu SMP. Li abna'us sigharu, saya memiliki anak-anak laki-laki yang masih kecil. Ba'dhuhum fil madrasati, sebagian mereka berada di sekolahan ibtidaiyah. Wa ba'dhuhum fil madrasatil mutawassithah, dan sebagian mereka berada di sekolahan SMP atau di sekolah SMP. Oke, itu tadi untuk bacaan-bacaan yang ada. Selanjutnya latihan terakhir, yaitu kita diminta untuk mendatangkan jamaknya. Kita diminta untuk mendatangkan jamaknya. Contohnya, kabirun, saghirun, dhaifun, dhayyikun, dhaifun. Kalau kabirun tentunya kibarun, jamaknya kibarun. Dhaifun, apa tadi dhaifun? Dhuyufun. Saghirun menjadi sigharun.
Muslimun menjadi muslimuna. Muslimun. Fata ya, kecepatan ya. Baik. Saya ulangin. Kabirun menjadi kibarun. Kabirun menjadi kibarun. Tulisannya kaf, ba, dan alif, baru ro. Kibarun. Di atasnya sejatinya ada, makanya tadi Ana baca agak cepat, karena di atasnya ada. Kibarun. Dhaifun, jamaknya zuyufun. Gimana contohnya? Contoh tulisannya di sini ada tadi dibaca. Zuyufun nih. Zuyufun. Dhaifun, zuyufun. Selanjutnya saghirun. Saghirun jamaknya sigharun. Bagaimana di nomor 16 tadi? Sigharun. Saghirun jamaknya sigharun. Kemudian selanjutnya muslimun jamaknya muslimuna. Sebagaimana tadi di nomor 15. Muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna. Fata, fatan menjadi fityatun. Tulisannya seperti ini. Nomor 12. Haula'il fityatu. Al-fityatu jamak dari fata. Al-fata. Kemudian ada tawilun. Tawilun jamaknya tiwalun. Tulisannya to, wawu, alif, baru lam. Jadi yaknya diganti alif. Yaknya diganti alif. Tiwalun. Tawilun menjadi tiwalun. Tiwalun. Selanjutnya rojulun. Rojulun jamaknya rijalun. Gimana cara nulisnya? Jimnya ditambahkan alif di sana. Jimnya ditambahkan alif di sana. Rijalun. Ro, jim dipanjangkan, ada alifnya. Lun. Rijalun. Selanjutnya hajjun. Hajjun itu hujjajun. Sebagaimana tadi, hum hujjajun. Nah, hum hujjajun. Tulisannya seperti ini. Hujjajun jamak dari kata hajjun. Jamak dari kata hajjun. Ghaniyun. Ghaniyun jamak dari kata aghniya'u. Aghniya'u. Ghaniyun aghniya'u. Ghaniyun jamaknya aghniya'u. Selanjutnya ibnun. Ibnun jamaknya yang tadi kita baca. Abnaun. Ini jamak dari kata ibnun. Ibnun jamaknya abnaun. Ibnun jamaknya abnaun. Selanjutnya akhun. Akhun. Akhun jamaknya ikhwatun. Ikhwatun sebagaimana tadi di nomor 12 di latihan sebelumnya, nomor 12, fityatu al-fityatu ikhwatun. Walaupun ada yang mengatakan akhun jamaknya ikhwanun. Ikhwanun. Ikhwatun. Ikhwanun. Selanjutnya terakhir fakirun. Fakirun jamaknya fuqaraun. Fakirun jamaknya fuqaraun. Fa, ka, qaf, alif, hamzah, fuqaraun. Baru fuqaraun.
Fa, ka, fa, kof, Ustaz, ro, eh, fa, kof, ro, ro-nya dipanjangkan, baru setelah dipanjangkan ada hamzahnya. Fuqaraun, fuqaraun. Afwan Ustaz, tadi sedikit tertinggal Ustaz. Izin Yang mana? tanya Ustaz. Tadi ada Silakan. hujajun, ada alifnya enggak? Hujajun atau hujajun? Hujjajun, hujjajun. Tulisannya seperti ini. Kita lihat di atasnya. Hujjajun, ada alifnya. Hum Ada alif di sini. hujjajun. Hujjajun. Ya, sebagaimana di latihan 5 nomor 3. Hum hujjajun. Hujjajun ini jamak dari kata hajjun. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Gimana? Jamak dari kuniyun tadi aghniyatun atau aghniyun? Jamak dari apa? Guniyun. Ghaniyun, atau aghniya'u. aghniya'u Ustaz. Ghaniyun jamaknya aghniya'u. Tulisannya seperti ini. Kita carikan. Ghaniyun, aghniya'u. Nih, di latihan 1 nomor 15. Aghniya'u. Latihan 1 nomor 15. Aghniya'u. Kemudian yang fakirun fuqara'u di nomor 14. Fuqara'u. Fata akhun ikhwatun di nomor 19. Ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat di atasnya. Ada lagi mungkin yang tertinggal? Silahkan bisa bertanya. Atau mungkin Tanya Ustaz, ada yang... Taib, silahkan Zaki. yang latihan 5 nomor Baik, 12 silakan. Latihan itu 5 nomor 12, Taib. itu imamun hadal masjidu ya Ustaz. Yang tadi hadal masjidu gitu ya Ustaz. Taib. Kira-kira masjidu atau masjidi? Ada yang bisa menjawab mungkin? Yang sudah Masjidu. pernah belajar kaidah nahwu. Masjidu. Ada lagi Masjidu, mungkin Ustaz. jawaban lain selain masjidu? Soalnya kan tadi Ustaz masjid gitu aja jadi tidak jelas belakangnya tuh apa? Di masjidu. Didomahkan saja. Didomahkan Didomah. saja. Kenapa kita domahkan? Karena tidak ada yang mengharuskan dia Membuat untuk dia. kasroh. Nah, Ustaz. Abuhum imamu hadzal masjidu. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ketinggalan mungkin? Atau mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan tadi soal-soal yang ada? Dan untuk kosakata, Taib, silahkan Zaki ada bertanya lagi? Awan Ustaz, untuk ikhwatu itu wawunya tuh enggak usah pakai alif ya Ustaz, langsung wawu langsung tak marbutah gitu ya Ustaz. Soalnya kan Ikhwatun. selama ini kan kadang-kadang untuk penulisan wawunya itu ada alifnya baru terus tak marbutah itu ihwa itu. Ikhwatun ya. Di sini ikhwatun sebagaimana di nomor 12 latihan 5 atau kita lihat yang di atas. Di latihan 1 akhun ikhwatun. Nah, Ustaz. Ya, sama. Ikhwatun. Karena memang tidak ada yang perlu dipanjangkan. Ikhwatun. Bukan ikhwatun. Bukan. Namun ikhwatun. Jadi tidak perlu ada alifnya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Atau yang ingin
diulangin penjelasan mengartikannya. Dan sekali lagi kita mengenal jamak laki-laki. Dan ini mengenal saja. Tidak perlu kita mengulik untuk saat ini kenapa berubahnya seperti ini kenapa berubahnya seperti itu. Nanti akan ada waktunya Bapak Ibu sekalian mengetahui. Untuk saat ini karena ini masih taraf kosakata, ya, masih taraf dalam kosakata, pengenalan atau penguasaan kosakata dengan penjelasan tentunya dengan kaidah yang disederhanakan, maka anak pribadi menasihati dan menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah dipelajari. Dan untuk mulai saat ini ketika kita menghafalkan kosakata baru, usahakan menghafalkan kosakata besar dari isim mufradnya dan isim jamaknya. Mufrad kata tunggalnya dan jamak. Karena nanti akan kita mendapatkan faedahnya setelahnya. Karena ada beberapa jamak yang tidak kita tahu dari kata aslinya. Harus kita tahu dari kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Sekali lagi, ketika kita menghafalkan kosakata, usahakan hafalkan pula jamaknya. Jadi mungkin jika Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mencatat kosakata demi kosakata, sekarang tinggal kita bubuhi kosakata tersebut jamak-jamaknya. Kita bubuhi di kosakata catatan kita jamaknya untuk melengkapi. Sebagaimana di dalam kamus, jika Bapak Ibu sekalian pernah membuka kamus bahasa Arab, di sana ada contoh kitabun, jim, kemudian kutubun. Maksudnya adalah kitabun, jamaknya kutubun. Seperti itu. Dan ketika kita menghafal dan tahu seperti itu, insya Allah akan sangat membantu sekali ke depannya ketika Bapak Ibu sekalian ingin memperdalam bahasa Arab itu. Ayo kita baca ulang untuk kosakatanya. Al-kalimatu al-jadidatu al-haqlu, jamaknya hukulun, ini ladang. An-nasu manusia, al-qaryatu kampung, ya, al-qaryatu kampung, al-dhaifu, al-dhaifu itu tamu, asy-syaikhu, asy-syaikhu itu bisa kita artikan orang tua atau orang yang dituakan, orang yang memiliki ilmu. Al-mat'amu tempat makan, al-madrasatil ibtidaiyah, al-madrasatul ibtidaiyatu sekolahan SD. Kalau mutawassithah tadi SMP. Tsanawiyah atau aliyah itu SMA. Barakallahu fikum, karena waktunya sudah malam. Insyaallah taala penjelasan terkait dengan isim ataupun jamak perempuan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Intinya tidak jauh beda dengan jamak laki-laki. Ada jamaknya yang bentuknya ataupun cara mendapatkan mirip, namun nanti ada kaidahnya berbeda. Intinya di sana tetap jamaknya laki-laki ada sendiri, perempuan ada sendiri, model-modelnya pun ada sendiri-sendiri. Baik. Demikian tadi pembelajaran kita. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Apa Ustaz Nur Rahman? Boleh, silahkan Pak Nur Rahman. Perihal penulisan Ustaz, yang tadi kayak jamaknya dari dhaifu kan penulisannya dhuyufun, di situ wawunya ada pelengkap alif. Kalau misalnya kita menulis tidak disertakan pelengkapnya alif, itu apakah bermasalah Ustaz? Ada lagi atau cukup? Mungkin cukup Ustaz. Kata dhaifun,
Kita lihat di sini, di layar Bapak Ibu sekalian, ada kata hadza dhaifun. Ini tunggalnya. Jamaknya apa? Dhuyufun. Jamaknya dhuyufun. Ya, di sini ada dhuyufun. Dhuyufun jamaknya ada wawunya. Ada wawunya. Dan perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi, dan sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya bahasa Arab itu beda harokat saja, terkadang menyalahi maknanya, berubah maknanya. Begitu juga beda panjang pendeknya, nanti akan berubah makna. Beda hurufnya apalagi. Jika tadi ditanya, ketika tak pertulisan dhaifun, padahal tulisannya dhuyufun, namun kita tidak menulis wawunya, berarti kan tidak dipanjangkan otomatis, yang harusnya panjang. Apakah salah? Ya tentunya salah, kurang tepat, tidak tepat. Jika harus dipanjangkan, maka hendaknya kita panjangkan. Jika harus tidak dipanjangkan, maka jangan dipanjangkan. Sekali lagi, ketika kita menghafal, usahakan menghafal juga bagaimana cara menulisnya, tulisannya seperti apa, dan bedakan huruf-huruf dengan huruf yang mirip. Contohnya, yang biasa tertukar itu apa? Kata apa? Mudarrisuna, muslimuna, sinnya pakai shin besar, maka tentunya akan berbeda. Muhandisun namun pakai ha, ya, itu juga akan berbeda, padahal di sini pakai ha atau yang lainnya. Perlu diperhatikan. Untuk apakah nanti artinya apa, ya saya tidak tahu. Saya pun belum tahu ketika dhuyufun, ya. Dhuyufun tidak ada wawunya, seperti ya, artinya apa saya tidak tahu. Namun sekali lagi, bahasa Arab itu dikatakan oleh sebagian guru-guru kami bahwasanya bahasa yang sangat-sangat sensitif. Sangat sensitif. Yang beda sedikit saja nanti akan merubah maknanya. Apakah ini akan menjadi momok bagi kita? Tentunya tidak. Tentunya akan menjadi semangat bagi kita untuk terus belajar dan terus belajar. Oh, ternyata yang harus kita pelajari itu sangat banyak sekali. Oh, ternyata yang perlu dikuasai itu sangat banyak sekali. Dan kita mulai dari sekarang, mulai dari yang baru pertama seperti ini, kita perhatian dengan hal-hal yang sifatnya itu mungkin remeh. Kenapa remeh? Ya, contohnya tidak Pak, kita menulis, alah ini kan tulisan buat saya pribadi, tidak diharokati. Atau tidak diterjemahkan karena sudah tahu terjemahannya. Atau nulis asal nulis, salah nggak apa-apa, dan tidak diperbaiki. Ditakutkan nanti akan membekas selanjutnya. Maka usahakan kita dari awal sudah jeli agar tidak tertukar dari satu dan yang lainnya. Contohnya kata matorun dan matorun. Yang satunya artinya hujan, dan yang satunya matorun artinya bandara. Jauh sekali. Ini hanya hal yang remeh. Sama-sama sudah jauh. Bagaimana jika hal itu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan yang merubah tauhid kita? Contohnya yang sering digunakan contoh oleh banyak ustadz-ustadz kita, yang salah harokat saja
sudah menjadikan berbeda maknanya. Contohnya, innallaha saya lupa, min ibadihil ulama'u, innallaha sesungguhnya Allah tidak takut jika di sana berbeda harokat saja, yang tadinya dia pelaku menjadi objek, maka tentunya akan berubah maknanya. Maka kita harus perhatian akan hal tersebut. Jadi sekali lagi kita nasihatkan kisah kita pribadi, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lebih jeli dalam belajar, lebih jeli dalam menulis. Oleh karenanya, saya dalam mengajar di sini tidak buru-buru, karena kita tidak mengejar, tidak ada target. Namun bukan berarti kita leha-leha, namun kita harus ada target sendiri. Saya sekarang pertemuan ini kita mendapatkan hal yang baru apa, pelajaran baru apa. Tentunya harus menambah ilmu kita. Walaupun terkadang ustadznya menjelaskan hal-hal yang sejatinya sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, itu aslinya adalah untuk mengajak kita semuanya mengulang materi yang ada. Namun untuk hal yang baru kita harus mendapatkan hal tersebut. Bukan hanya mengulang saja, namun juga menambah ilmu baru. Tip, barakallahu fikum. Sebelum diakhiri, mungkin satu orang lagi, jika memang ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan sebelum kita tutup. Monggo, satu orang lagi. Ahwan Tip, Ustadz, silakan, untuk Ummu Zaki. belajarnya gimana Ustadz? Belajar apa, Ibu? Maksudnya apa? Pas waktu malam Ramadan itu tetap ada atau libur Ustadz? Oh, oke. Sebagaimana pada pertemuan kemarin sudah kita, dan pertemuan sebelumnya juga sudah kita umumkan bahwasanya pembelajaran selama bulan Ramadan kita liburkan. Pembelajaran selama bulan Ramadan kita liburkan untuk sementara sampai pertengahan bulan Syawal insyaallah ta'ala. Karena kenapa Syawal nggak masuk aja Ustaz ya? Mungkin Syawal di pekan pertama kita masih sibuk dengan kegiatan berlebaran dengan sanak keluarga, dan di pekan kedua pun saya masih di kampung kemungkinan besar. Jadi untuk support dalam pembelajaran masih kurang maksimal, maka nunggu nanti kita sampai di pesantren, insya Allah kita mulai kembali pembelajaran kita. Adapun di bulan Ramadan, kalau malam hari pun ketika kita memaksakan untuk ada, waktunya kita tidak dapatkan. Kita tidak dapatkan waktunya. Habis Isya tentunya kita melaksanakan sholat tarawih. Ataupun sebelum berbuka tentunya kita gunakan waktu tersebut untuk banyak berdoa dan membaca Al-Quran. Karena disitulah waktu mustajab ketika kita sebelum berdoa, sebelum tenggelam matahari. Ketika siang hari banyak yang kecapean dan memiliki aktivitas lainnya. Dan yang paling utama, kenapa kita meliburkan? Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, di mana mereka ketika datang bulan Ramadan, mereka menutup halakoh-halakoh mereka. Menutup majlis-majlis mereka, meliburkan majlis-majlis mereka. Oleh karenanya, kita liburkan selama bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Dan akan kita mulai kembali di pertengahan bulan Syawal. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini karena ini baterainya juga sudah mau habis.
kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.